Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Maguna Ilyastuti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Sastra. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian, kami akan membahas materi bab 11 tentang hakikat sastra. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Novi Mitasari 202021 500173, Lui Nadia 202021 500195, Dia Fadilah 202021 500253, Erki Fabioga 202021 500333, dan saya sendiri Alia Rafita Nur Fauzi 202021 500381. Saya Novi Mitasari, NPM 2020-2150-0173 akan menjelaskan tentang hakikat sastra. Pada berbagai kalangan mendefinisikan pengertian sastra, yaitu yang pertama ada menurut ATU. ATU berpendapat sastra dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis atau pemakaian bahasa dalam bentuk tulis. Yang kedua ada Jacob Sumarjo dan Saini KM, juga mendefinisikan sastra adalah ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Yang ketiga ada Farouk, mendeskripsikan sastra yaitu mencakup segala macam hasil aktivitas bahasa atau tulis menulis. Nah, seiring dengan meluasnya kebiasaan membaca dan menulis tersebut didefinisikan sebagai segala hasil aktivitas bahasa yang bersifat imajinatif, baik dalam kehidupan yang tergambar di dalamnya maupun dalam hal bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan tersebut. Terdapat 5 karakteristik sastra yang harus kita pahami, yaitu sastra memiliki tafsiran mimesis, artinya sastra yang diciptakan harus mencerminkan dengan kenyataan. Manfaat sastra, kita harus mengetahui apa manfaat sastra bagi para penikmatnya. Dengan mengetahui manfaat yang ada, kita mampu memberikan kesan bahwa sastra yang diciptakan berguna untuk kemaslahatan manusia. Dalam sastra harus disepakati adanya unsur fiksionalitas. Unsur fiksionalitas sendiri merupakan cerminan kenyataan, merupakan unsur realitas yang tidak terkesan dibuat-buat. Karya sastra merupakan sebuah karya seni. Dengan adanya karakteristik sebagai karya seni ini, pada akhirnya kita dapat membedakan mana karya yang termasuk sastra dan yang bukan sastra. Karya sastra merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu memiliki tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan norma, adat, atau kebiasaan yang muncul bersamaan dengan hadirnya sebuah karya sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kawi Nadia, yaitu tentang mimesis. Dalam teorinya, Plato menggunakan istilah mimesis atau tiruan. Karya sastra meniru kenyataan, sementara kenyataan sehari-hari hanyalah tiruan dari dunia ide yang merupakan kenyataan tertinggi yang terletak pada dunia ilahi. Dari uraian di atas, Plato membagi kenyataan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kenyataan yang tertinggi yaitu kenyataan yang berada pada dunia ide atau dunia ilahi yang langsung berhubungan dengan kebenaran hakiki. Yang kedua, kenyataan yang berada di bawah kenyataan ideal yaitu kenyataan sehari-hari. Kenyataan ini hanya meneladani kenyataan hakiki sesuai dengan sifatnya, yaitu meneladani, maka kenyataan kedua ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Yang ketiga, yaitu kenyataan imajinatif yang menjelma dalam bentuk karya seni. Karya seni tidak langsung berhubungan dengan kenyataan hakiki, tetapi meneladani kenyataan sehari-hari atau kenyataan kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan meneruskan materi tentang realistis. Realistis adalah kemampuan berimajinasi, merupakan kemampuan kreatif pengarang. Kreativitas pengarang memungkinkan munculnya unsur fiksionalitas dalam karya sastra. Seseorang pengarang tidak mungkin berimajinasi kalau tidak ada yang melandasinya, yaitu kenyataan fenomenal.
Tidak akan ada imajinasi tanpa kenyataan, dan tidak akan ada peneladanan tanpa imajinasi. Kehidupan manusia senantiasa berada antara kenyataan dan impian. Karya sastra adalah dunia fiksi yang bertolak dari kenyataan. Tidak ada karya sastra yang sepenuhnya meneladani kenyataan. Apabila karya sastra sepenuhnya kenyataan, maka ia akan berubah menjadi karya sejarah. Dan apabila sepenuhnya fiksi, maka tidak akan ada seseorang pun yang mampu memahaminya. Karena itu, keterpaduan antara mimesis dan kreativitas pengarang dalam menciptakan karya sastra menentukan keberhasilan sebuah karya sastra. Dari sisi bahasa, kaitan antara mimesis dan kreativitas juga memperlihatkan hubungan dialektika. Bahasa yang terdiri atas urutan kata yang digunakan sehari-hari tidak merupakan pelahiran kenyataan semata tanpa diwarnai unsur fiksi, imajinasi, atau fantasi. Makna yang dikandungnya tidak secara langsung merujuk kepada kenyataan, walaupun juga tidak dapat terlepas dari unsur kenyataan. Mitos. Dalam pandangan Fikeri, mitos membentuk acuan dan dari acuan itu muncul sastra yang bersifat psikologis, historis, simbolis, ekspresif, dan impresif. Elemen-elemen kesusastraan seperti alur, tema, perwatakan, dan citraan pada umumnya ditemukan di dalam mitos dan cerita-cerita rakyat. Mitos merangsang penciptaan seni dan lebih dari itu. Ia menawarkan konsep dan pola-pola kritik yang dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasi karya sastra. Dengan demikian, pengetahuan mengenai tata bahasa mitos akan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dalam membaca dan memahami karya sastra Fikri pada tahun 1982. Di dalam kenyataan sehari-hari, manusia menemukan mitos dan sebaliknya. Di dalam mitos mereka menemukan kenyataan. Demikian pula keberadaan karya sastra. Ia adalah sebuah mitos sekaligus adalah kenyataan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih untuk Ibu Maguna Ilyastuti MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari kelas Y4B yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.